Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bermartabat bagi seluruh guru-guru yang hebat dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Juga amal ibadah kita di bulan puasa, terutama puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kembali bersama saya di channel Eva Mustafa, yang mana pada video kali ini saya akan membahas tentang evaluasi diri madrasah atau biasa kita kenal dengan EDM, yang mana EDM ini berkaitan dengan madrasah-madrasah yang sudah menjadi sasaran ERKM dan EDM. Pada video ini saya akan bahas mengenai bukti-bukti fisik, terutama bukti fisik yang harus diupload ketika kita mengisi EDM secara online. Nah, untuk itu jangan lupa subscribe channel ini, like dan bantu share ke rekan-rekan yang lain, dan tonton terus video ini sampai akhir. Oke, kita lanjut saja ke pembahasan mengenai bukti-bukti fisik yang harus disiapkan oleh madrasah dan harus diupload ke aplikasi EDM. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai pembahasan kita mengenai daftar bukti fisik instrumen evaluasi diri madrasah, dimana seperti kita ketahui bahwa evaluasi diri madrasah yang berbasis aplikasi online ini berbeda sekali dengan EDM yang kita lakukan beberapa tahun yang lalu, dimana EDM yang lalu itu langsung instrumennya berdasarkan dari 8 standar nasional pendidikan. Nah, adapun di EDM yang berbasis aplikasi ini tidak langsung 8 standar nasional pendidikan, tetapi yang diukurnya adalah ada beberapa aspek, yakni ada 5 aspek. 5 aspek kebiasaan yang akan diukur dalam EDM terhadap pencapaian kinerja mutu madrasah antara lain: yang pertama, kedisiplinan warga madrasah; yang kedua, pengembangan diri guru dan tenaga kependidikan; yang ketiga, penyiapan, pelaksanaan, dan penilaian atas proses pembelajaran; kemudian aspek yang keempat, penyediaan sarana belajar untuk guru dan siswa; yang kelima, aspek pengelolaan anggaran yang berorientasi pada peningkatan mutu. Nah, kelima aspek ini diharapkan mencerminkan dari 8 standar nasional pendidikan yang ada di madrasah masing-masing, di mana hasil dari evaluasi diri madrasah yang berbasis aplikasi ini akan menjadi acuan atau landasan madrasah untuk pembuatan ERKM. Nah, adapun tampilan dari aplikasi EDM ini seperti ini contohnya. Di sini instrumen evaluasi diri madrasah terdiri dari 5 aspek. Ini contoh, ini adalah yang A, ini aspek yang pertama. Terdiri dari beberapa instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab sesuai dengan keadaan sekolah kita, sehingga dari pertanyaan ini kita akan melihat di mana level pencapaian kita di instrumen ini. Di sini ada 4 level pencapaian. Jadi level yang pertama atau tingkat yang pertama itu yang paling rendah, tingkat yang kedua, tingkat ketiga, dan tingkat yang paling tinggi adalah tingkat 4. Nah, ini adalah 4 level pencapaian. Adapun di navigasi instrumen ini adalah keterangan kalau kita sudah menjawab instrumen dari aspek ini. Misal di sini A1. Jadi A1 kalau sudah kita jawab ini akan berubah warnanya menjadi biru. Jadi asalnya ini berwarna putih. Nah, ini kenapa warnanya menjadi biru? Ini karena di contoh ini berarti sudah dijawab. Itu jadi
Kalau kita ingin tahu apakah instrumen ini sudah kita jawab, kita lihat di sini. Kalau sudah berwarna biru berarti ini sudah kita jawab. Kalau berwarna putih berarti belum dijawab. Kalau berwarna merah, di sini ada yang berwarna merah berarti ini kita belum belum menjawab secara penuh, artinya kita tidak mengisi bukti fisik atau kita tidak mengisi ringkasan deskripsinya. Nah, untuk menjawab instrumen dari pertanyaan ini, sehingga kita ingin tahu di level apa keadaan sekolah ini, nah ini kita tidak bisa langsung memilih tingkatannya atau levelnya, karena kita harus menyiapkan dulu bukti fisik. Nah, bukti fisik inilah yang harus kita upload sesuai dengan keadaan sekolah. Misal di sini, apakah semua guru hadir di sekolah sesuai kalender pendidikan berdasarkan kurikulum nasional? Nah, di sini itu harus untuk menjawabnya harus menyertakan bukti fisik berdasarkan di sini ada, kalau tingkat 4 itu harus apa sih? Di sini ada keterangannya. Jadi kalau kita klik di sini sebetulnya ada keterangannya. Setiap tingkat itu ada keterangannya. Kalau misalkan keadaan di sekolah kita ini sesuai dengan tingkat 4, bukti fisiknya kita lengkap, nah maka kita upload di sini bukti fisiknya. Jadi langkah yang pertamanya kita upload bukti fisiknya, baru setelah itu kita buat ringkasan deskripsinya sesuai dengan sesuai dengan bukti fisik atau keadaan di tingkat berapa. Jadi kalau kita pilih nanti tingkat 4, di deskripsinya itu harus sesuai dengan deskripsi yang ada di tingkat 4. Nah, setelah itu kita tulis di sini ringkasan deskripsinya, baru kita pilih sesuai dengan bukti fisik apakah di tingkat 4, 3, 2 atau 1. Nah, kalau sudah kita pilih, maka nanti di sini akan berubah warna, yang tadinya putih menjadi berwarna biru. Itu adalah langkah-langkah pengisian dari aplikasi evaluasi diri madrasah. Nah, adapun apa sih yang harus kita siapkan mengenai bukti fisik tersebut? Nah, berdasarkan dari keterangan-keterangan tingkat ini atau 4 level pencapaian, kita bisa mengetahui bukti fisik yang harus disiapkan. Contoh di sini di aspek kedisiplinan, di sini saya sudah rangkum dari semua aspek dan dari semua instrumen yang berupa pertanyaan-pertanyaan tersebut, daftar-daftar bukti fisik yang harus madrasah siapkan, dan bahkan ada daftar file yang harus di-upload ke aplikasi evaluasi diri madrasah tersebut. Nah, contoh di sini ya, di A1 ini pertanyaannya, apakah semua guru hadir di madrasah sesuai kalender pendidikan berdasarkan kurikulum nasional? Maka kalau kita memilih tingkat 4, level 4, nah sekolah harus mempunyai 1 daftar absensi kehadiran guru, 2 surat keterangan penyebab guru tidak hadir kalau tidak hadir, ketiga, bukti dari madrasah bahwa terdapat pengganti guru yang berhalangan hadir sehingga proses pembelajaran tidak terganggu. Kalau bukti fisik ini semuanya ada, maka kita bisa memilih di tingkat 4, di level 4. Lalu apa yang harus kita upload? Nah, yang harus kita upload adalah di sini, yang berwarna merah ini. Ini harus kita upload, rekap absensi guru, itu harus kita upload, wajib di-upload. Jadi kalau kita tidak mengupload ini, itu tidak akan muncul jawaban dari tingkat atau level pencapaian madrasah. Contoh lain di sini, di instrumen yang kedua, pertanyaannya, apakah semua guru mengajar di kelas sesuai jadwal mata pelajaran yang ditetapkan? Kalau misalkan kita di keadaan kita ini sesuai dengan tingkat 4, maka bukti fisiknya harus yang ini. 1, ada daftar absensi kelas yang ditandatangani oleh guru dan perwakilan siswa. Kemudian juga ada rekapitulasi daftar kehadiran guru di kelas. Nah, ini harus ada. Kalau yang 1, 2 bukti fisik ini ada, kita bisa memilih di tingkat 4. Nah, kemudian bukti yang harus diuploadnya apa? Ini rekap daftar absensi kelas wajib diupload.
Ini adalah rekap daftar. Ini di aspek yang pertama. Lalu contoh misal di aspek yang kedua, yang B, aspek pengembangan diri guru dan tenaga kependidikan. Instrumen yang pertama, pertanyaannya, apakah kepala madrasah aktif mengikuti pelatihan atau kegiatan pengembangan diri dalam rangka meningkatkan kapasitas kepala madrasah? Nah, kalau kita memilih atau kenyataan di sekolah kita ini bahwa memang ada daftar undangan pelatihan workshop, kemudian juga ada sertifikat keikutsertaan, maka kita bisa memilih di tingkat 4, di level 4. Lalu buktikan bukti fisik ini dengan mengupload contoh sertifikat pelatihan. Nah ini ya, ini saya kasih warna merah. Kemudian misal di contoh aspek selanjutnya, di aspek yang ketiga nih, yang C, aspek persiapan, pelaksanaan, dan penilaian proses pembelajaran. Contohnya di instrumen yang pertama ini, apakah semua guru mengembangkan RPP yang diampuhnya? Jika keadaan di sekolah kita bahwa memang guru itu melaksanakan atau mengembangkan RPP yang diampu secara masing-masing, maka harus dibuktikan dengan 1 RPP dari setiap guru, 2 hasil wawancara, 3 daftar guru yang menyusun RPP-nya apa. Nah maka kita bisa memilih di tingkat 4. Jika bukti fisik 1, 2, 3 ini misal tidak ada, jelas secara otomatis level kita, tingkat pencapaian kita hanya berada pada tingkat 1. Kalau misalkan ada 1, 2, 3 ini ada, maka harus buktikan dengan cara apa? Dengan mengupload daftar guru yang menyusun RPP, juga contoh 1 RPP wajib. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sobat yang bermartabat, ini adalah data-data bukti fisik yang saya rangkum yang harus madrasah siapkan sebagai bukti fisik nanti untuk menjawab instrumen-instrumen yang berkaitan dengan EDM, juga sesuai dengan tingkatan atau levelnya, yang itu akan menjadi nilai akumulatif di akhir evaluasi diri madrasah. Dan beberapa daftar file yang harus diupload ini sudah saya tandai dengan tulisan yang berwarna merah. Ini harus disiapkan karena ini wajib diupload untuk menjawab tersebut. Nah, adapun file ini Bapak dan Ibu bisa download di deskripsi link video ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk lengkapnya daftar ini silahkan saja download di link deskripsi video ini. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, kemudian juga tekan tombol loncengnya supaya Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Eva Mustafa. Jangan lupa bantu dan dukung share ke rekan-rekan yang lain supaya video ini bermanfaat bagi orang banyak. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam bermartabat bagi semua, tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.